warisan dan kita adalah penjaganya. Saatnya bergerak, saatnya peduli, saatnya beraksi untuk bumi yang lestari. Inilah Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang menghadirkan cerita, ide, dan gerakan nyata untuk menjaga lingkungan kita bersama. Setiap hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena menjaga alam dimulai dari langkah kecil yang bermakna. Salam selamat pagi Dunsara Budaya di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir bersama program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan program Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Kali ini kami akan hadirkan sebuah kisah inspiratif dari sekolah yang luar biasa dan cukup berbeda, berani tampil beda dibandingkan sekolah-sekolah lain yang ada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, yaitu Sekolah Alam Bukit Tinggi. Dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, bersekolah sembari membumi. Telah hadir narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, ada Direktur Pendidikan Sekolah Alam Bukit Tinggi, Bapak Nurza Febrianto, dan juga ada Direktur Operasional Sekolah Alam Bukit Tinggi, Bapak Arif Hidayat. Kita sapa langsung Dunsara Budaya. Selamat pagi, Bapak Anto. Pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Arif, sehat Pak Arif? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya masih ya. Insya Allah semangat. Insya Allah. Ini berbeda ya tampilannya ya Dunsara Budaya dengan konsep sekolah alam, tentu lebih tingkat tapaknya itu kelihatan gitu ya. Baik, kita tak kenal maka tak tahu, bukan tak sayang lagi ya gitu ya Dunsana. Jadi kita pengen tahu dulu seperti apa sebetulnya konsep sekolah alam Bukit Tinggi ini. Boleh silakan langsung Pak Anto, silakan. Iya, terima kasih. Iya, bismillah. Sekolah Alam Bukit Tinggi. Sekolah alam berarti terdiri dari 3 kata, sekolah, alam, dan Bukit Tinggi. Sekolah seperti yang kita ketahui bersama, sekolah adalah memang tempat pembelajaran, tempat proses pendidikan berlangsung. Kemudian ada alam yang menjadi pilar dasarnya. Kemudian ada Bukit Tinggi, tempat dia berada. Jadi kurang lebih penafsirannya sekolah Alam Bukit Tinggi adalah sekolah yang berada di Bukit Tinggi yang menggunakan alam yang ada di sekitarnya sebagai sumber pembelajaran. Begitu. Itu secara singkatnya demikian pengertian dari sekolah Alam Bukit Tinggi. Itu secara singkat ya. Betul. Secara yang lebih makna mendalam ini Pak Arif silakan. Kalau untuk makna mendalamnya, sekolah ini seperti yang kita ketahui ya, bahwa ini juga merupakan seperti yang dibilang Pak Anto tadi, tempat kita mendidik, belajar, mengajar, bukan hanya untuk para siswanya, tetapi juga untuk seluruh insan yang ada di dalam sekolah alam ini sendiri. Gitu ya Pak Anto? Iya, betul. Karena prinsip kami di sekolah alam itu adalah kita tidak hanya membangun sekolah, tapi kita membangun peradaban. Dan peradaban ini dalam kacamata kami di sekolah alam, peradaban itu memang membawa prinsip rahmatan lil alamin. Harus bisa memberi manfaat kepada alam dan seisinya. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran yang kita sampaikan ke anak-anak, kalau kami manggilnya teman-teman, kepada teman-teman dan juga kepada tim fasilitator, bahwa apa yang kita lakukan ini sebetulnya adalah sebuah kontribusi kita terhadap peradaban, di mana kontribusi itu memang harus membawa manfaat bagi alam dan sekitarnya. Baik, ini sudah mulai kelihatan ya, ini kemana jurusannya gitu ya. Tapi masih jurusan Bukit Tinggi ya. Masih jurusan Bukit Tinggi. Menarik tentang peradaban.
mencoba untuk mengembalikan kembali ya peradaban seutuhnya sesuai dengan rahmatan lil alamin tadi. Kenapa? Ada apa dengan peradaban kita saat ini? Kenapa harus dikembalikan gitu? Kenapa peradaban begitu Iya. ya? Baik. Sekolah alam itu kami yang berhimpun di jaringan Sekolah Alam Nusantara, wadah yang menghimpun kami semua, memang terikat dengan nilai-nilai dan filosofi. Nah, sekolah alam itu hadir karena sebuah kegelisahan. Hadir kegelisahan akan situasi kondisi pendidikan, kemudian kondisi masyarakat, yang kemudian akhirnya mengerucut kepada sekolah alam ini hadir sebagai sebuah solusi untuk peradaban di masa yang akan datang. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya dengan memberikan pembelajaran yang memang bermakna untuk anak-anak. Nah, hal yang ingin kami kontribusikan terhadap peradaban sebetulnya, kalau melihat dari kacamata anak-anak, kacamata siswa kita yang terjadi di Indonesia itu, secara garis besar bahwa di usia dewasa, di usia mereka itu produktif, 20-an sekian gitu, 20 tahun atau setamat mereka menyelesaikan perguruan tinggi misalnya, sebagian besar anak-anak atau mahasiswa misalnya, atau dewasa muda gitu ya, di Indonesia itu banyak yang belum mengenal potensinya. Kalau untuk perkuliahan itu banyak yang salah jurusan. Ada sebuah penelitian tahun 2014 bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Memang penelitian sudah lama ya, 11 tahun. Tapi itu menjadi sebuah cermin ya untuk kita, bahwa ternyata salah dalam mengambil peran di masyarakat ya, tentu itu berhubungan dengan pendidikan, itu membawa kontribusi terhadap dirinya sendiri juga dan juga terhadap masyarakat. Nah, kalau secara nampak itu, kalau misalnya salah jurusan ya berarti tentu efeknya akan tidak optimal. Dan kami meyakini bahwa itu menjadi salah satu pintu masuk kita di dalam peran kita di peradaban. Nah, kami di Sekolah Alam melihat bahwa dalam mencari solusi untuk itu, maka anak-anak ini atau siswa ini memang harus mengenal potensi dirinya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalau di Sekolah Alam, untuk mengenal potensi anak-anak ini dalam kacamata mereka akan nanti berkontribusi di peradaban, harus dikenalkan dengan beragam kegiatan, harus banyak pengalaman, harus banyak mencoba, sehingga mereka punya sebuah pemahaman di dirinya bahwa kegiatan ini aku suka, kegiatan ini menyenangkan untuk aku, gitu. Nah, kalau untuk tahapan atau di jenjang sekolah dasar, kegiatan atau pembelajaran yang berbasis kegiatan ini memang kita lakukan dan kita persering jumlahnya, kemudian mereka bertemu dengan banyak orang. Nah, kami meyakini bahwa itu sebagai sebuah stimulus mereka dalam mengenal potensi mereka, gitu. Nah, itu untuk bangku sekolah dasar. Nah, kalau sudah sampai ke jenjang menengah SMP, maka apa yang menjadi kegiatan atau aktivitas yang mereka suka dan mereka mudah mengerjakan, kita sampai ke tahapan aktivitas mana yang mereka hasilnya bagus atau excellent. Itu SMP ya, karena SMP itu fokusnya lebih kepada konsisten. Nah, kemudian kalau sudah di SMA, nah baru sampai tahapan menghasilkan atau menghasilkan baik secara keilmuan, bisa diajarkan kepada orang lain, manfaat gitu ya,
atau di sisi bisa menghasilkan secara materi. Nah, kenapa penting? Karena nanti di usia mereka, kalau kita sama-sama orang dewasa yang memahami ya, masa-masa penting untuk seorang manusia itu, satu memang ketika mereka akan memilih peran apa yang akan mereka ambil di masyarakat nanti. Ingin jadi apa gitu. Ada waktu mereka akan memutuskan. Kalau sekarang di sistem kita untuk SMA itu di kelas 1 sudah mulai itu ya pemilihan mau IPA nih atau mau IPS nih gitu ya. Iya, iya. Nah, itu kan nanti di kelas 3 atau kelas 2 nanti kuliahnya mau jurusan apa kalau mau lanjut kuliah gitu kan. Nah, ketika anak-anak memang harus dihadapkan di situasi mereka harus memilih kuliah apa, peran apa yang akan mereka ambil nanti ketika dewasa, maka itu butuh data. Butuh datanya berupa pengalaman. Oh iya, aku pilih ini karena aku suka, aku sudah pernah ini dan itu gitu. Tapi kalau mereka tidak pernah mengalami, tidak pernah mencicip pengalaman itu, mereka jadi blank gitu. Ketika mereka akan memilih peran itu ya, peran mereka kita dewasa nanti. Dan kita meyakini bahwa ketika peran itu sudah tepat, kemudian mereka pada track yang benar memilih penjurusan, memilih peran, memilih pekerjaan, kita meyakini bahwa itu mereka akan maksimal dalam berkontribusi kepada peradaban. Tentu mandiri untuk dirinya sendiri dan bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan bagi masyarakat. Jadi kita melihat proses pendidikan di sekolah alam itu dalam sebuah frame yang besar ya. Awalnya startnya begini. Ketika di bangku pendidikan dasar itu memang diragamkan kegiatannya, kemudian frekuensinya dipersering, kemudian bertemu dengan banyak orang, sehingga nanti di bangku mereka SMP nanti mereka punya konsistensi akan sebuah atau beberapa kegiatan, sehingga nanti di bangku SMA, nah mereka sudah punya beberapa kegiatan yang kita bisa tuntut mereka komitmen untuk itu. Nah nanti ketika masanya mereka harus memilih, mereka sudah firm, aku mau jadi ini. Berarti aku harus ini dong pendidikannya. Nah, ketika akan memilih pendidikan itu, maka tentu akan banyak yang disiapkan skillnya, disiapkan knowledge-nya di situ. Jadi melihatnya konteksnya demikian. Baik, ini betul-betul dari awal ya, dari SD, di Gambling, SMP, SMA begitu ya, betul-betul dibimbing supaya nanti ketika sudah harus mengambil satu keputusan, tidak tersesat, tidak terburu-buru begitu ya. Tidak nyasar ya, dan tidak menyesal ya. Ini jurusannya apa, kerjanya apa gitu. Kebanyakan seperti itu ya Pak Arif ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Anto tadi, bahwa pada saat di usia krusial menentukan pilihan mau berkontribusi di peradaban itu di bagian atau di bidang apa, kalau memang sebelumnya kita memang tidak memiliki pengalaman dengan banyak hal yang mungkin mengikuti, apakah itu kegiatannya camping kah, atau cooking kah, atau jualan kah gitu ya, atau mungkin berkegiatan seperti ini nih, mungkin anak-anak juga nanti bisa nyobain gimana siaran, gimana jadi host podcast seperti itu ya. Jadi pada saat mereka tidak mendapatkan pengalaman itu atau tidak mendapatkan bayangan itu, pada saat mereka salah ngambil keputusan di usia krusial untuk pengambilan keputusan, ya efeknya nanti ke belakang tadi ya, bisa nanti tamat dari kuliahnya yang salah jurusan tadi bisa lama, kemudian dapat kerja juga bingung ya, misalkan dia jurusannya teknik apa gitu ya, misalkan teknik komputer, tapi ternyata dia nggak menikmati itu dan itu bukan nggak enjoy ya, ternyata dia lebih suka jadi chef misalkan, ya otomatis kalau misalkan dia bisa banting setir lagi untuk ngambil ilmu jadi chef, ya butuh waktu lagi, wasting time lagi, ngabisin waktu lagi mungkin 2 atau 3 tahun. Sementara dia tamat dari S1 dari teknik komputer misalkan, usia 23, ngambil 3 tahun lagi udah 26 baru mau try karir. Nah jadi akan lambat, belum nanti bisa lambat menikah.
lama punya keturunan. Jadi Iya, dampaknya ke situ ya. Iya. banyak Cuman juga ya. betul. Cuma menurut saya tadi bahwa yang perlu digarisbawahi ini adalah bagaimana kontribusi seperti Bro Zo bilang tadi, ada kekhawatiran mengenai peradaban Ya. dan seperti yang disampaikan Pak Anto di awal bahwa kontribusinya adalah mengembalikan fitrahnya kita ini sebagai pembentuk peradaban itu adalah yang rahmatan lil alamin gitu ya. Saya mau nambahin di sini bahwa dalam rangka menjembatani atau memfasilitasi para anak-anak yang belajar di sekolah alam ini untuk supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan, kemudian dimasukkan ya atau dibuatkan program-program tertentu untuk mereka dapat menikmati atau mencoba berbagai pengalaman di sekolah untuk mengembalikan fitrahnya tadi kepada rahmatan lil alamin. Sekolah alam ini memang memiliki kurikulum khas, namanya kurikulum sekolah alam ya. Jadi ini memang kami yakini kurikulum sekolah alam ini itu ada 4 pilar. Jadi dengan 4 pilar ini inilah yang kami yakini itu dapat mewujudkan bahwa anak-anak nanti yang mungkin 10 atau 15 atau 20 tahun ke depan yang akan berkontribusi terhadap peradaban ini, itu bisa menjadikan peradaban ini bisa menjadikan dirinya sebagai rahmatan lil alamin di dalam peradaban. Apa aja sih pilarnya gitu ya? Silakan. Ini saya spill aja yang Ya, secara silakan. umum. Yang pertama itu ada pilar akhlak namanya. Pilar akhlak ini kalau bisa kita artikan ini adalah dalam artian bagaimana cara manusia tunduk dan patuh kepada penciptanya gitu ya, kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua ada namanya pilar logika. Pilar logika ini ya bagaimana kita mengajarkan anak-anak dalam berkontribusi dalam peradaban, bagaimana menggunakan akal logika yang baik sesuai dengan fitrah kita yang harus tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menciptakan. Kemudian pilar yang ketiga adalah leadership ya. Leadership ini apa Pak Panto? Ya. Bagaimana pengertiannya? Ya, jadi Silakan menambahkan tambahkan, ya. Pak. Jadi kalau pilar tadi menambahkan sedikit, kalau pertama pilar akhlak adalah bagaimana memahamkan ke anak-anak alam semesta tunduk kepada Robnya. Kemudian yang kedua logika itu adalah bagaimana cara cara alam semesta tunduk kepada Robnya. Kemudian yang ketiga itu kepemimpinan, bagaimana kita memimpin alam ini supaya memang sesuai dengan apa yang Allah sudah gariskan. Kemudian yang keempat ada pilar kewirausahaan, mencari rezeki yang halal. Nah, 4 pilar ini yang kita gunakan di sekolah, terapkan di sekolah ya. Kemudian 4 pilar ini yang kemudian mewarnai kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi bahwa kita itu ada kurikulum khas sekolah alam dan juga ada kurikulum nasional. Jadi memang kurikulum nasional itu sebetulnya tulang punggungnya kurikulum nasional. Pembelajarannya yang kita modifikasi, yang kita sesuaikan dengan konsep sekolah alam, pendekatannya, metode belajarnya yang memang melibatkan alam, potensi dan kearifan lokal sebagai media yang kita pelajari, objek yang kita pelajari dan ruang kita belajar. Kemudian kurikulum khas itu yang sebagai pengayaknya. Jadi di kurikulum khas kita itu yang terdiri dari 4 pilar itu, beberapa contoh seperti di pilar akhlak kita ada home visit, berkunjung ke rumah teman, itu mengajarkan anak-anak adab bertamu, kemudian adab menghargai kepemilikan teman, kemudian juga mengenal lingkungan sekitar ya, di mana teman tinggal. Kemudian berikutnya tentu di pembiasaan di sekolah tentu kita ada murojaah, ada kelas tahfiz, ada mengaji, kemudian juga ada sholat duha,
Kemudian juga ada pembelajaran akhlak yang memang berbasis kepada masalah biasanya. Jadi cara kita mengajarkan akhlak itu metodenya memang dengan keteladanannya dan tidak melalui secara teori ya, tapi case by case biasanya biar masuk ke anak-anak. Ada tambahan untuk Pak Arief, silakan. Iya, jadi memang dengan 4 pilar yang kita jalankan atau yang kita programkan di sekolah alam ini, harapannya ini memang yang menjadi warna ya dalam mendidik anak-anak di sekolah alam, sehingga nanti pada saat memang mereka berkontribusi di peradaban, mereka sudah membawa 4 pilar ini nih. Ya, jadi memang kita juga yakini gitu ya bahwa untuk dapat sukses di masyarakat pada saat nanti mereka sudah terjun ke masyarakat, memang tidak akan terlepas dari 4 pilar ini. Kalau kita bisa sederhanakan, pilar akhlak itu ya bagaimana adabnya gitu ya terhadap keluarga, lingkungan sosial, tempat bekerja, kemudian logika, bagaimana memang cara mereka berpikir kritis dan lain-lain. Kemudian di pilar leadership ya bagaimana mereka nanti bisa mandiri, berdikari, kemudian pada saat mereka udah terjun di dunia kerja, bagaimana menjadi seorang karyawan yang baik, bagaimana menjadi kepala keluarga mungkin ya seperti itu. Dan kemudian pilar yang keempat di kewirausahaan itu ya memang bagaimana mereka bisa survive gitu ya untuk menghidupi diri sendiri dan juga keluarga pada saat nanti mereka udah terjun di masyarakat. Baik, ini menarik ya. Kenapa dikatakan menarik? Karena implementasi membuminya itu betul-betul sudah di tingkat masyarakatnya gitu nanti diharapkan ya, dan juga hubungan antara manusia dengan robnya gitu kalau dilihat ya dari beberapa penjelasannya. Nah ini juga ingin minta sudut pandang dari pihak sekolah Alam Bukit Tinggi. Kenapa pendidikan berbasis alam itu berbeda dan dianggap penting ya dari pendidikan konvensional yang ada saat ini atau yang modern saat ini? Silakan untuk Pak Anto. Iya, kalau melihat dari proses tumbuh manusia gitu ya, dari bayi, balita, kemudian anak-anak dan remaja dan dewasa, 0 sampai 6-7 tahun anak-anak itu memang pendidikan keluarga di rumah gitu ya. Kemudian dari 7 sampai 18 tahun itu di sekolah. Kemudian 18 sampai seterusnya itu di perguruan tinggi, kemudian atau memang langsung terjun ke masyarakat. Nah, peran atau fungsi sekolah memang sebetulnya menyiapkan anak-anak kita itu untuk menjadi anggota masyarakat. Nah, sebaiknya memang dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menjadi anggota masyarakat, sekolah tidak bisa mencerabut anak-anak dari lingkungan sekitarnya, sehingga ketika nanti memang sudah masanya terjun ke masyarakat atau menjadi anggota masyarakat, itu bukan hal yang baru bagi mereka. Jadi kita ada waktu sekitar 12 tahunan ya untuk memang menjadikan lingkungan atau masyarakat gitu ya, itu sebagai sumber belajar. Jadi jangan dibuat eksklusif gitu. Jadi itu juga salah satu filosofisnya kenapa di sekolah alam itu secara bentuk bangunan kelas misalnya itu tidak ada dinding yang memang betul-betul terpisah dengan sekitar. Ketika belajar, karena di kami memang tidak ada dinding itu ya. Jadi sekarang ketika belajar lewat ini, karena sekolah itu memang lokasinya pertanian ya, kebun gitu. Jadi lewat traktor atau ada yang sedang panen padi atau nanam padi, atau misalnya ada hal-hal biasa lain lah yang ada di masyarakat,
itu menjadi sebuah sesuatu yang bisa langsung diajarkan kepada mereka. Belajar langsung ya, Iya, melihat secara langsung kegiatan yang ada di tengah-tengah mereka begitu ya. Betul. Baik. Jadi ditambah juga pembelajaran yang memang yang sudah disusun sesuai dengan kurikulum nasional. Metodenya memang metode langsung. Jadi misalnya mengamati, mengobservasi, mengeksplorasi, dan dari hasil itu mereka jadi memang betul-betul tahu gitu, betul-betul oh gini ya ternyata rasanya gitu, oh gini ya ternyata bentuknya, teksturnya dan segala macam. Jadi lebih melibatkan itu di aktivitas pembelajaran mereka. Ada tanggapan Pak Arief? Ya mungkin dengan kata lain gini, jangan harap anak-anak bisa survive terjun di masyarakat apabila pada usia dia mengabsorb itu ya semua ilmu, pengetahuan, pembelajaran dan pengalaman di masyarakat mereka nggak dapat. Misalkan di usia 6 sampai usia 15 misalkan, mereka hanya sibuk lebih banyak itu berinteraksi dengan dunia maya nih, gadget, YouTube atau lihat. Tapi mereka tidak tidak memiliki pengalaman gimana sih dunia real ini sebenarnya ya, gimana sih punya tetangga gitu ya, gimana Pak RT itu yang mana sih gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak mereka akan bisa survive kalau memang mereka nggak ada pengalaman di sana. Bayangkan misalkan anak-anak ini yang selama mungkin 15 atau 18 tahun itu mereka hanya hidup di dalam kamar atau mungkin dalam rumah. Pada saat kemudian mereka akan berinteraksi di luar, kecanggungan seperti apa yang akan mereka hadapi dapat kita bayangkan. Dia nggak tahu gimana caranya, mungkin dalam suatu hal yang sangat baik yang budaya Minang punya, misalkan kayak bakso basi, ya kan? Kita mau makan nih atau mau minum, nawarin saudara atau keluarga atau teman mau ikut makan, dia nggak pernah mendapatkan pengalaman seperti itu, dan akhirnya ya dia ada orang tua ya dia makan aja, ya kan? Berapa banyak yang seperti itu gitu, yang perlu kita perbaikin. Sepertinya ini jadi PR ya, karena kebanyakan kehidupan virtual yang sudah dijalani beberapa tahun ini oleh generasi muda ini cukup miris ya. Baik, jadi kembali ke alam adalah satu-satunya jawaban mungkin untuk saat ini. Begitu ya Pak Arief? Pak Anto? Ya, satunya itu yang bisa dilakukan sekarang ya. Baik. Mengenalkan mereka kepada konteks mereka di mana mereka berada, dengan siapa mereka hidup, itu penting buat mereka. Walaupun namanya pendidikan tentu tidak serta-merta langsung jadi ya instan ya. Terkadang kita misalnya seperti tadi Pak Adu sampaikan gitu, mengajarkan bahasa basi untuk mengajak makan misalnya, atau permisi lewat gitu kan. Nah itu ya nggak bisa sekali dua kali gitu. Kadang sekali diajarkan, dua kali masih belum nempel bagi mereka. Memang perlu berulang-ulang diajarkan. Nah, dengan berulang-ulang itu mungkin lebih lekat ke mereka gitu. Baik. Ini saya pernah dengar juga ternyata Sekolah Alam Bukit Tinggi punya filosofi yang melekat dengan ranah Minang. Itu alam tak kambang jadi guru. Nah ini bisa dijelaskan ini. Ini menarik. Silakan. Mulai dari siapa Pak? Oleh Pak Anto. Ini sebenarnya alam tak kambang jadi guru ini itu adalah filosofi orang awak ya. Minang gitu, privilege-nya Minang. Tapi spoiler nih bahwa alam tak kambang jadi guru ini memang diadopsi menjadi nilai atau value inti ya. Di sekolah alam, bukan hanya di sekolah alam Bukit Tinggi, tapi juga di seluruh sekolah alam yang terhimpun dalam jaringan sekolah alam Nusantara. Pak Anto bisa ceritakan detailnya. Silakan Pak Anto, ini sudah ada intermezzonya sedikit dari Pak Arief. Ya betul, jadi sekolah alam itu lahir dari perenungan ya. Wah ini dalam. Dari perenungan, ya. Jadi penggagas kami sekolah alam namanya almarhum Bang Lendo Novo. Beliau orang Minang. Beliau itu terinspirasi oleh karya-karya ayah beliau. Jadi ketika beliau
tahun 19 ketika Pak Harto masih berkuasa, beliau waktu itu masih mahasiswa, kemudian sempat 7 bulan mendekam di penjara. Kemudian beliau merenung di situ bahwa kayaknya Indonesia harus ada yang diperbaiki nih. Tapi pintu masuknya mana gitu? Pintu masuknya pendidikan gitu. Karena pendidikanlah yang bisa merubah peradaban. Nah, kemudian beliau berpikir setelah mengkaji ya, membaca Quran, kemudian membaca tafsir, kemudian beliau berpikir bahwa sepertinya pendidikan alam yang memang mengenalkan anak-anak kepada realitas kehidupan sehari-hari ini yang tepat sepertinya. Kemudian setelah beliau selesai dari keluar penjara, kemudian beliau berdiskusi dengan kakak beliau yang memang praktisi pendidikan, dan di situ kemudian lahirlah konsep sekolah alam yang sangat terinspirasi memang dari konten lokalnya, kearifan lokalnya Minangkabau gitu ya. Maka alam Takambang jadi guru itu memang kami di sekolah alam memang menjadi satu dari 5 prinsip dasar gitu. Bagaimana memang alam yang sudah ada ini, Allah ciptakan ini, bisa kita jadikan sebagai media, ruang objek kita pelajari. Bahwa alam sudah mengajarkan banyak hal, baik itu dari fenomena misalnya, atau dari di Quran pun juga beberapa alam juga banyak mengajarkan gitu ya. Kita masih ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, itu kan sebetulnya secara tidak langsung beliau melakukan observasi ya. Oh, bulan, oh ini Tuhan, oh bukan. Bintang, bukan matahari, oh bukan. Semuanya timbulan tenggelam gitu. Nah, proses-proses observasi itu di sekolah juga lakukan gitu. Jadi sebetulnya alam sudah banyak mengajarkan. Dan kalau konteksnya sekarang, tentu kalau yang biasa kita saksikan gitu kan, misalnya ada bencana atau ada apa gitu. Nah, kita kan sebetulnya alam mengajarkan kita kan tentang ulah tangan manusia yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Baik Pak Anto, Pak Arief, kita rehat sejenak dulu. Donsana Budaya kami akan kembali setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Donsana Budaya masih bersama kami di 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi, Suara Budaya Ranah Minang. Dan tentunya untuk Donsana Budaya yang baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan program Sabai Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif. Dan tentunya program ini juga bisa ditonton live secara YouTube kami ya di kanal RRI Bukit Tinggi. Baik, Donsana Budaya, narasumber kita kali ini orang-orang yang betul-betul membumi juga ya. Sesuai dengan topik kita kali ini, bersekolah sembari membumi bersama Sekolah Alam Bukit Tinggi. Kita mau tanya-tanya dulu ini ke Pak Anto. Nah, tadi kan ada 4 pilar ya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa implementasi, contoh-contoh dari 4 pilar itu kepada peserta didik yang ada di Sekolah Alam Bukit Tinggi. Iya. Jadi tadi sudah sampaikan ada 4 pilar. Pertama pilar akhlak. Nah, pilar akhlak bagaimana kita mengajarkan cara tunduk kita kepada Allah gitu ya. Dengan pembelajaran atau metode yang kita lakukan itu kalau untuk hari-harian gitu
ada kegiatan sholat duha, ada murojaah, kemudian juga ada pembiasaan adab. Itu tergantung dengan case-nya masing-masing gitu. Jadi tidak secara teori. Kemudian juga ada kegiatan home visit yang mengajarkan anak-anak kegiatannya berkunjung ke rumah teman dalam rangka mengajarkan adab bertamu, kemudian juga menghargai kepemilikan teman dan melihat mengobservasi lingkungan sekitar. Kemudian di pilar logika, nah ini memang secara porsi terbesarnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan yang ada di kurikulum nasional. Kemudian di sekolah alam memberikan pembelajarannya dengan metode khas sekolah alam yang lebih banyak mengasah kemampuan logis anak dalam berpikir, menyelesaikan masalah, problem solving, kemudian juga kegiatan yang berbasis project yang ini melatih mereka untuk kemampuan komunikasi, kemampuan mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama. Terus kemudian di pilar berikutnya, pilar leadership, ada kepemimpinan. Kita metodenya ada seperti ada outbound, kemudian ada camping, ada backpacker, ada susur pengarai, susur pantai, terus ada live in. Live in itu seperti KKN gitu kalau kita mahasiswa ya. Kemudian di pilar keempat itu ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Itu metode yang kita pakai adalah dari kelas bawah itu ada market day 1-3, kemudian kelas 4 itu ada business day, kemudian kelas 5 dan 6 itu ada magang. Itu untuk kurikulum khasnya tambahan yang menjadi pembeda di sekolah Bukit Tinggi dalam implementasi dari 4 pilar tadi. Baik, ada kaitannya dengan alam mungkin dari 4 pilar tadi dengan contoh-contoh mungkin bisa diberikan. Oh iya. Kalau yang memang langsung itu ya, tentu banyaknya di pilar ketiga dan keempat. Kalau untuk pilar kepemimpinan memang aktivitasnya banyak di luar ya, karena itu berhubungan dengan outbound, berhubungan dengan camping, susur pantai, susur ngarai misalnya, kemudian juga ada backpacker. Ada live in juga, karena live in kan sudah berhubungan dengan masyarakat, mereka akan tinggal gitu ya. Nah itu memang itu yang bersentuhan langsung gitu. Tapi kalau untuk pilar keempat seperti kewirausahaan, itu konteksnya lebih kepada sekitar bisnis UMKM dan mengenalkan proses berdagang dari awal. Itu kalau untuk pilar keempat. Baik. Kalau untuk pilar logika tergantung dari subjek pembelajarannya. Tapi sedapatnya memang kita menghadirkan contoh-contoh dalam pembelajaran untuk permasalahan misalnya, untuk melatih sudut pandang mereka dalam mengambil keputusan. Nah itu memang dari dari keadaan real yang ada di masyarakat. Misalnya kalau kita mengajarkan tentang jenis-jenis pekerjaan, mengenalkan gitu ya. Nah itu kita metodenya kita ajak ke terminal atau kita ajak ke pasar. Kita observasi apa saja yang teman-teman lihat di terminal pekerjaannya. Nah dari observasi itu mereka kemudian ada sopir, ada pengamen misalnya, ada yang jualan. Nah kemudian dari situ mereka observasi, mereka wawancara dengan salah satu atau beberapa dari mereka. Nah dari hasil itu yang kemudian mereka merumuskan, ternyata pekerjaan terminal itu ini loh. Ini berarti pekerjaannya barang nih, ini pekerjaannya jasa kalau dihubungkan dengan kurikulum ya. Nah fungsi kita sebagai guru atau fasilitator di kelas, kami menyebutnya fasilitator, itu membantu merumuskan membantu menyimpulkan di akhir. Jadi kita meluruskan apa yang belum tepat yang menjadi pemikiran anak-anak, yang kemudian kita simpulkan di akhir dan kita sesuaikan dengan konsep besarnya seperti apa. Nah itu fungsi guru atau fasilitator di sekolah. Baik, saya ke Pak Arief. Ini direktur operasional ya. Dari tadi kita bahas murid saja. Nah ini engagement antara sekolah alam dengan orang tua nih bagaimana? Kan ini kurikulumnya kan juga istimewa ya. Nah ini seperti apa? Mungkin prosesnya barangkali ya anak-anak mulai masuk, kemudian
secara progres SD, SMP, SMA tentu berbeda. Nah, ini silakan. Iya, betul. Jadi kalau untuk engagement dengan orang tua dari sisi sekolah, memang kita mengharapkan engagement ini full ya. Jadi bukan hanya tugas sekolah nih untuk melakukan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak, tetapi kami juga mengharapkan peran optimal dari orang tua, karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu juga tidak terlepas dari peran serta dari kedua orang tua, ya kan? Misalkan di rumah memberikan keteladanan gitu ya. Kemudian misalkan di sekolah sudah diajarkan nih, misalkan anak-anak kita ada proyek pemilahan sampah misalkan untuk memisahkan antara sampah yang dapat diurai organik ataupun sampah yang tidak dapat diurai oleh alam. Nah, kalau di rumah orang tua tidak sejalan atau tidak sevisi dengan sekolah, ya otomatis diibaratkan kalau kayak jalan ini pincang ya, bisa jadi satu kaki jalan, yang satu lagi terseok-seok gitu ya. Jadi tidak akan optimal tercapai apa yang diharapkan. Nah, bagaimana caranya kita engagement nih dengan orang tua? Itu memang dimulai dari awal sekali ya, pada saat orang tua mulai memikirkan dan memilih sekolah alam menjadi pilihan bagi buah hatinya untuk disekolahkan gitu ya. Jadi pada saat proses penerimaan siswa baru akan ada proses yang namanya itu wawancara yang pertama antara pihak sekolah dengan orang tua. Di sana kita menanyakan menurut orang tua nih, ini kayak kasih bocoran ya. Menurut orang tua pendidikan tuh apa sih maknanya gitu ya. Kemudian orang tua inginnya anaknya diapain sih gitu ya. Nah, kemudian kalau di sekolah alam harapan orang tua anaknya gimana gitu ya. Baik itu dari bentuk kegiatan atau dalam bentuk timeline gitu ya, atau dari segi pembiayaan misalkan. Nah, ini orang tua mau apa? Nah, setelah melalui proses wawancara, nanti akan ada lagi namanya proses lanjutan, seperti kita mulai memperkenalkan konsep ke sekolah alaman. Ada namanya minis open mind, ya. Open mind ini jadi nanti semua orang tua yang sudah tergabung ya, sudah memasukkan putra-putrinya ke sekolah alam, nanti akan ada open mind namanya. Jadi nanti proses open mind ini sekolah akan menyampaikan nih, sekolah alam nih begini, program kita ini untuk anak kelas 1 tahunnya ini, kurikulum khasnya seperti yang disampaikan Pak Anto tadi ya. Kemudian anak-anak nggak ada PR, jadi jangan risau kalau anak-anak nggak ada PR gitu ibaratnya. Jadi apa yang ada di sekolah alam itu kita sampaikan kepada orang tua. Jadi tujuannya adalah memang untuk menyamakan visi dan misi antara sekolah dengan orang tua. Karena ini mohon maaf aja ya bahwa sekolah, baik itu di sekolah alam ataupun saya yakin ya nggak hanya di sekolah alam, sekolah lain pun, baik itu yang konsepnya ITK atau sekolah negeri, anak-anak yang ditaruh di sekolah itu bukan, ibarat kata bukan laundry ya buat nyuci. Jadi anak-anak dicemplungin, nanti hasil jadinya adalah juara 1 IPA, juara 1 matematika, enggak gitu ya. Yeah. Ya, jadi justru lebih dalam daripada itu, bahwa antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah ini hubungannya adalah kemitraan gitu. Iya. Kerjasama ya. Betul, kerjasama. Di sekolah ya, di rumah ya juga gitu ya. Karena kata orang sekarang anak-anak istimewa ya. Gen Z dan Gen A ini cukup gimana gitu. Gimana pengalamannya kalau di sekolah alam ini Pak Anto? Ya, kalau konteksnya Gen Z dan Gen A berarti dari untuk teman-teman fasilitator atau guru juga sudah Gen Z ya. Gen Z. Wah, luar biasa. Ya,
beda-beda. Betul. Itu memang tantangan sih sebenarnya ya. Nggak hanya di sekolah alam, saya yakin bahwa di sekolah lain juga sama. Tapi memang kita yakinnya gini, bahwa manusia ini itu sudah ada fitrahnya. Cuman kenapa anak-anak sekarang dilabeli Gen Z, generasi alpha gitu ya, generasi beta, itu karena kalau menurut saya gini, itu karena apa yang kita berikan pengaruh untuk anak-anak pada masa pertumbuhannya. Kalau memang kita memberikan pengaruh seperti yang ada sekarang nih, kemudian informasi, teknologi, dan lain-lain yang membawa dampak yang kurang baik, ya mereka akan terikut dengan labelisasi itu. Tapi pada saat kita sebagai orang tua dan juga sekolah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk dari kemajuan teknologi, kita bisa minimalisasi kok labelisasi terhadap anak. Saya yakin sih. Ini optimisme sekolah alam gitu ya. Iya, ini cukup menarik. Tapi tadi saya sempat mendengar juga kalau pihak sekolah alam itu juga ada murojaah, ada juga tadi tahfiznya. Nah, bagaimana dengan moderasi beragama? Apakah sekolah alam juga ikut serta gitu? Iya. Kalau di sekolah alam kita memang tidak 100% muslim ya. Jadi ada beberapa siswa yang beragama lain juga. Nah, dari sisi konteksnya adalah mengenalkan gitu ya keberagaman kepada anak-anak. Nah, ini bisa jadi labnya gitu, bahwa ternyata ada loh yang berbeda gitu kan. Nah, itu yang di sekolah begitu. Cuman secara pembelajaran, nah tentu nilai-nilai itu kita tetap masukkan, karena kalau dalam bicaranya adalah peradaban, tentu peradaban di masyarakat temuannya tidak akan homogen ya, beragam, akan beragam. Dan anak-anak sejauh ini sudah bisa memahami itu ya, terlebih di kelas-kelas yang tinggi 456 atau SMP gitu ya. Bahwa apa yang menjadi realnya di masyarakat memang tidak bisa sama gitu. Baik. Jadi cukup menjadi salah satu pengetahuan gitu juga ya, supaya nanti ketika terjun ke masyarakat, ternyata ini manusianya banyak yang berbeda, latar betul. belakangnya begitu. Baik, ini mudah-mudahan jadi mini Indonesia juga nih, miniatur Indonesia di sekolah alam, kurang lebih. Baik, kalau seandainya nanti ada sekolah lain, misalnya anak-anak dari SD, tapi masuknya dari sekolah konvensional nih ke SMP, sekolah alam, apakah itu tetap diterima atau hanya runtutan dari SD yang sekolah alam saja? Silakan Pak Arif. Ya. Kalau misalkan nih ada yang pindahan ya dari SD naiknya ke SMP, SMP-nya pilih sekolah alam, ataupun sebaliknya misalkan dari SD kelas 1, kelas 2, kemudian ada juga kok yang pindahan ke kelas 3-nya atau ke kelas 2-nya di sekolah alam. Jadi memang kita nggak bilang sekolah ini adalah sekolah yang eksklusif ya, karena kita maunya sekolah ini adalah sekolah untuk semua. Jadi nggak harus yang masuk SMP sekolah alam itu yang tamatan SD sekolah alam aja gitu, enggak sih. Jadi memang kita membuka membuka pintu lah untuk semuanya gitu. Jadi bahkan kalau untuk belajar pun nggak hanya siswa aja kok yang belajar di situ gitu ya. Masyarakat sekitar pun juga belajar ke situ juga bisa gitu. Boleh maksudnya? aja. Misalkan ada komunitas yang biasanya nih kita ada kegiatan yang dalam bentuk periodik ya. Seperti di sekolah alam itu ada kegiatan yang namanya peringatan Hari Bumi.
ini kalau peringatan Hari Bumi ini ibaratnya kayak hari lebarannya Lebaran, di ya. sekolah alam nih. Oh, Iya. iya. Jadi iya. di kegiatan Hari Bumi ini itu bukan eksklusif untuk anak-anak atau insan di sekolah alam aja, kita justru buka itu untuk umum gitu ya. Jadi ada komunitas yang kita ikut undang, kemudian kita memberikan informasi mungkin mengenai bagaimana kita menjaga bumi, apa kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai siswa SD atau sebagai siswa SMP untuk berkontribusi menjaga bumi. Nah, itu setahun sekali, itu biasanya di bulan April. Menyambung itu Pak Anto, apakah di sekolah alam juga ada yang namanya mengajarkan anak-anak untuk konservasi mungkin dan lain-lain? Untuk konservasi memang itu tergabung di pembelajaran kelas ya. Nah, tergantung dengan kebutuhan pembelajaran kelas. Dan untuk konservasi dilakukan sejauh ini memang masih banyak di sekitar sekolah, sedikit di luar sekolah. Nah, tapi berhubungan dengan konservasi, kami di sekolah alam juga ada sebuah proyek bersama gitu ya, yang berhubungan dengan kebencanaan. Nah, kami di jaringan sekolah alam itu punya sebuah lembaga yang namanya Salam Aid. Jadi itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Ya. Nah, salah satu program itu adalah guru relawan dan pelajar relawan. Nah, yang sudah kami lakukan, kami terlibat di situ. Kalau untuk guru relawan memang menjadi guru-guru relawan di tempat-tempat bencana ya, seperti ketika Galodo di Pasaman, kemudian di bencana yang sekarang yang yang Galodo ini. Dan untuk levelnya pelajar atau siswa, nah kita libatkan di situ. Cuman sesuai dengan kapasitas mereka, lebih kepada penyiapan natura atau bantuan yang kita salurkan kepada masyarakat yang terdampak. Jadi mereka bantu dari misalnya bantu belanjanya atau bantu packagingnya, kemudian bantu untuk pendistribusiannya. Dan di beberapa titik, tapi tidak banyak ya, teman-teman yang di SMP juga terlibat dalam seperti mengajak bermain bersama lah gitu ya. Trauma healing. Mungkin. Mungkin istilahnya kurang tepat ya trauma healing ya. Jadi, tapi lebih ngajak bermain bersama ya. Ada games, ada keseruan lah yang dibagi dengan mereka dalam rangka menghibur lah mereka. Jadi itu yang untuk level SMP. Jadi itu yang sudah dilakukan. Kalau untuk konservasi secara massal memang belum sampai tahap itu. Teman di beberapa titik atau skala-skala yang kecil sudah dilakukan. Baik. Ada tambahan Pak Arief? Ya. Mungkin ini menghilangkan keraguan-raguan aja atau kebingungan dari yang nonton ataupun yang mendengarkan acara ini ya. Tadi kita bilangnya teman-teman seperti itu ya. Itu adalah sapaan kita kepada anak-anak peserta didik nih. Jadi kalau untuk siswa-siswa kita memang menyebutnya teman-teman. Jadi seperti Pak Anto bilang, teman-teman SMP sudah terlibat di lokasi gitu ya, ngajak anak-anak. Itu maksudnya adalah siswa-siswa di SMP Sekolah Alam itu kemarin ikut mereka membuat semacam permainan, kemudian mereka juga menyiapkan door prize-nya atau hadiahnya atau snack-nya seperti itu. Jadi itu bentuk kegiatan yang biasa kita lakukan. Siap, baik. Bagaimana sekolah bisa memastikan bahwasanya anak-anak itu stay safe gitu ya? Karena kan sekolahnya berbasis alam ya. Ini seperti apa sekolah menjamin itu? Silakan. Gimana Pak Anto? Ya. Silakan. Kalau untuk kegiatan di dalam sekolah tentu kita fasilitator itu tetap selalu pantau ya. Tapi kita juga tidak menutup mata, memang namanya anak-anak tentu beberapa kejadian tentu ada yang terjatuh misalnya. Atau misalnya lagi panjat pohon jatuh misalnya. Yang kita lakukan memang mengkomunikasikan kepada orang tua dan memberikan respon yang cepat ya, membawa ke fasilitas kesehatan.
Dan itu memang Siaga gitu ya. iya ada terjadi ya, Iya. memang ada yang terjatuh atau ada yang lagi pohon jatuh, dan itu yang kita lakukan. Dan tentu itu kita komunikasikan kepada orang tua ya, dan sejauh ini alhamdulillah orang tua cukup memahami ya. Terkadang dalam mereka berinteraksi bermain, nah itu memang terjadi demikian. Baik. Kemudian kalau untuk kegiatan yang luar sekolah, tentu kita ada rasio orang dewasa 1:10. Jadi kalau untuk kegiatan luar sekolah, untuk memastikan semuanya bisa terkontrol dengan baik, 10 anak itu diawasi oleh 1 orang dewasa. Itu rasionya untuk memastikan aman ya, safety. Iya. Kalau untuk di sekolah secara lingkungan memang sekelilingnya ladang dan sawah, yang sering itu memang di hewan ya. Iya. Nah pagi itu ada tuh pagi yang bantu kan untuk memastikan. Terkadang anak-anak yang menemukan atau melapor, Pak, aku ketemu ular misalnya. Tapi mereka menarik perhatian mereka Iya, betul. gitu ya. Dan tidak takut ya. Nah, itu yang kita sebetulnya ingin kita bangun juga anak-anak. Minggu lalu malah ada tuh. Oh ya. Baru nyampe, ada seorang anak yang laporan, Pak, aku bukan ular di mana? Di bawah batu gitu. Oh. Nah, itu, jangan diganggu. Iya. Nanti ada yang bantu memindahkan gitu. Baik. Nah, itu kalau di sekolah ya. Dan tentu orang tua sudah tahu konsekuensinya ya ketika anak masuk ke sekolah berbasis alam. Betul. Iya, betul. Tapi bukan berarti konsekuensi ini membuat kita lepas tangan ya Iya. terhadap safety gitu ya. Karena keamanan kenyamanan dari peserta didik dan juga kita semua yang ada di sekolah alam, yang ada di sekolah maksudnya, itu juga menjadi hal utama karena setiap proses jika memang ada risiko itu semuanya sebisa mungkin terukur dan kita mitigasi terhadap risikonya. Jadi itulah kenapa memang di sekolah kita juga menyusun SOP nih, misalkan sebelum anak-anak datang itu SOP-nya apa. Ada yang bagian buka kelas mereka ngecek dulu semua aman, nyaman, kemudian lingkungan sekitar aman gitu. Jadi memang pasti sudah ada SOP yang kita susun untuk mitigasi risiko-risiko tadi lah, seperti itu. Baik, ini tidak terasa waktu sudah mepet ya. Lagi asik ngobrol, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita punya bahasan-bahasan lain, topik-topik lain di lain waktu. Tapi di penghujung ini kita mau kasih kesempatan juga untuk Pak Anto dan juga Pak Arief memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Arief. Pak Anto. Terbalik ya. Silakan. Iya. Closing statement ya, berarti menyimpulkan berarti ya. Baik. Ya seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa sekolah alam hadir itu punya semangat dan spirit itu memang untuk peradaban ya. Bahwa kita membangun sekolah tidak hanya sekedar sekolah, tapi kita menyiapkan atau membangun peradaban. Di sekolah alam itu bagaimana kita menyiapkan insan yang ada di dalamnya, baik itu siswa, kemudian orang tua, dan juga tim yang ada, tim guru, memang sebagai orang-orang yang mempunyai jiwa pembelajar sepanjang hayat, yang belajar dari alam tentunya, dari potensi dan kearifan lokal, sehingga mereka bisa tumbuh di tempat tumbuhnya masing-masing, baik siswa, orang tua, dan juga guru, sehingga bisa mencapai potensi terbaiknya. Jika semua orang sudah menyadari, kemudian sudah mencapai potensi terbaiknya, maka mimpi kita untuk hadirnya sebuah peradaban yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu insya Allah bisa terwujud. Oke. Silakan Pak Arief. Sudah terwakili. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke RRI Bukit Tinggi dan semoga sukses selalu. Amin. Iya, lancar-lancar ya untuk sekolah alamnya, berkah dunia akhirat. Amin. Baik, dan saudara muda, itu tadi topik kita
bersekolah sembari membumi. Di topik kali ini kita belajar ya, ternyata alam punya banyak peranan penting yang membuat kita membumikan bumi, memanusiakan manusia. Saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sabai berikutnya. Menjaga alam bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai berbuat. Dari langkah kecil, dari kesadaran hari ini, untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Terima kasih telah bersama Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang mengajak kita peduli, berbagi dan beraksi. Sampai jumpa kembali Sabtu depan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena alam yang terjaga adalah kehidupan yang berkelanjutan.